pagi anak-anak sekalian. Selamat bergumul lagi, mempersiapkan diri lagi, berjuang lagi di hari yang kelima ujian kita, ujian akhir semester kita. Hari ini di sesi yang pertama kita akan ujian seni budaya. Lalu kemudian kita akan ujian di sesi yang kedua untuk jurusan MIA itu fisika, sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial adalah sejarah peminatan. Ya, mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Sebelumnya mari kita bergumul firman Tuhan, merenungkan lagi, dan bersama-sama dengan Tuhan kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biar mataku
Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita sudah menjalani beberapa waktu ini dengan ujian dan ujian. Dan hari ini sebelum kita melanjutkan ujian kita, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang jujurkah kita? Honesty, ya, kejujuran. Jujurkah kita? Titus 2 ayat 7 sampai 8. Titus 2 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak tercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku semua, dalam konteks kita masa kini, saat ini ya, sudah kita jalani tahun 2020 ini, kita dapati bahwa kejujuran tampaknya menjadi sesuatu yang langka. Ya, kejujuran itu sesuatu yang sangat langka sekali. Kita dapati pengemis yang kadang-kadang pura-pura pincang, pura-pura berbohong, mereka bawa anak pada anaknya sewaan dan lain sebagainya. Kita juga dapati produsen-produsen iklan yang menggunakan trik untuk menipu konsumennya dan lain sebagainya. Bahkan secara tidak sengaja kadang-kadang kita juga sering diajari untuk berbuat tidak jujur, bukan? Ketika kita urus sesuatu, kita diajari untuk menyogok dan lain sebagainya. Dan kalau tidak, kita tidak bisa selesai dengan semua tugasnya itu. Dan inilah makanya kejujuran tampaknya menjadi sesuatu yang langka sekali dewasa ini. Padahal kalau kita lihat, memang benar. Standar kejujuran dunia itu yang kita perhatikan sampai hari ini, kita bisa lihat bahwa dunia selalu mengajarkan atau kebanyakan di dunia ini mengajarkan bahwa kejujuran itu hanya bersifat relatif atau tergantung situasinya. Makanya ketika kita lihat lampu merah lah, rambu lalu lintas itu, kita lihat dulu ada polisinya nggak? Kalau nggak ada polisinya, kita langgar saja. Ya, kita bolos sekolah. Ya, kita lihat dulu ada nggak guru yang mengawas dan lain sebagainya. Kita nyontek dan lain sebagainya. Kita perhatikan betul, jujur itu relatif. Kalau gurunya galak, tidak bisa kita nyontek, maka kita tidak nyontek. Tapi kalau gurunya yang ya mungkin beliau bisalah kita bohong-bohongi sedikit, maka kita tidak jujur. Itu yang umum kita lakukan, bukan? Yang kedua, dunia juga kadang-kadang mempraktekkan kejujuran itu, bahwa seringkali dunia menggambarkan kejujuran atau menyamakan kejujuran itu dengan hukum. Ya, makanya orang sering bertanya, lah kenapa? Memang aku melakukan ini, tapi kan tidak ada hukum yang melarang. Orang sering komentar demikian. Saya tulis di medsos, ya, kan tidak ada hukum yang melarang kalau saya tulis itu di wall saya dan lain sebagainya. Kita bisa memarah orang dan lain sebagainya. Walaupun ada undang-undang ITE, tapi itu karet sekali dan kita bisa mainkan itu semua. Kejujuran itu sering dikaitkan dengan hukum. Kalau hukum tidak mengatur, maka boleh dan seterusnya. Dan yang ketiga, kadang-kadang dunia juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang menilai kejujuran itu sebagai persoalan hati nurani pribadi. Ya, bagi kamu gitu boleh, bagi saya tidak boleh, ya sudah gitu. Itu hanya pribadi. Kejujuran hanya bersifat pribadi. Padahal kalau kita perhatikan firman Tuhan hari ini, kita bisa lihat bahwa ternyata kejujuran itu, kalau dari Alkitab kita, kejujuran itu meliputi seluruh aspek, seluruh cara kehidupan kita. Baik pembicaraan kita, pikiran kita, motivasi kita, bahkan tindakan-tindakan kita. Baik ketika kita sedang sendiri, maupun ketika kita berhadapan dengan orang lain. Baik ketika ada kesempatan untuk tidak jujur, maupun tidak ada kesempatan, kita tetap dalam konteks kejujuran kita itu. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan standar kejujuran yang Allah ingin kita miliki melalui Titus 2 ayat 78 ini. Yang pertama yang Allah inginkan, standar kejujuran kita adalah, kejujuran adalah sesuatu yang mutlak dan harus dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Kejujuran adalah sesuatu yang mutlak, harus, dan itu berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua yang Tuhan inginkan juga melalui firman-Nya hari ini, bahwa kejujuran bukan hanya sekedar dilakukan dalam perkara-perkara besar. Saya nggak korupsi dan lain sebagainya. Saya tidak menipu dan lain sebagainya. Tetapi kejujuran juga menyangkut perkara-perkara kecil yang mungkin kita anggap remeh. Dulu saya pernah cerita ya tentang bagaimana ketika ada seorang pembantu misalkan, dia disuruh ke warung, pulang ada kembalian, memang nggak besar sih, paling 1.000-2.000, tapi dia sakuin dan dia tidak kembalikan. Karena dia anggap hanya 2.000-nya. Uang yang 50.000 kan sudah pakai belanja, sisa 2.000 masa sih? Nah, kejujuran bukan hanya perkara yang besar saja, tetapi yang kecil-kecil pun yang kita anggap remeh-temeh itu, tetap kita dituntut untuk jujur. Dan yang ketiga, standar kejujuran Allah dalam firman Tuhan hari ini adalah kejujuran itu bukan sekedar dilakukan untuk kepentingan diri, tetapi kejujuran itu menyangkut tanggung jawab kita kepada Allah dan sesama. Kejujuran itu menyangkut tanggung jawab kita kepada Allah dan sesama. Jadi bukan hanya sekedar diri kita, yang penting kita merasa ini damai saja, ini baik, tapi ada tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada sesama. Oleh karena itu, saudara-saudara, mengakhiri semuanya saya punya statement seperti ini. Allah adalah Allah yang benar. Allah adalah Allah yang benar. Oleh karena itu, ketika kita mau berelasi dengan Allah yang benar itu, kejujuran adalah salah satu kunci bagaimana kita berelasi dengan Allah. Ingat, Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul, mereka tidak jujur dan mereka tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Mari kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Kenapa ketidakjujuran tidak membuat kita berelasi dengan Tuhan dengan baik? Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. Oleh karena itu iblis tidak pernah bisa bersekutu dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam kejujuran dan kita lihat bagaimana Allah berkarya melalui kehidupan kita ketika kita berelasi dengan Tuhan dengan kejujuran kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk jujur dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan hari ini mengingatkan kami lagi satu karakter yang penting dalam hidup kami, yaitu kejujuran. Sekalipun dunia mengajarkan hal-hal yang tidak benar tentang jujur ya Bapa, tapi firman Tuhan bersyukur mengajarkan kepada kami untuk kami jujur dengan sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau jujur dalam semua aspek kehidupan kami. Kami mau jujur bahkan dalam perkara-perkara yang kami anggap kecil. Kami mau jujur dalam semua hal, karena jujur membuat kami bisa berelasi dengan Tuhan, dan Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan ujian. Biarlah kami juga ujian dengan jujur. Walaupun secara online kami punya peluang untuk tidak jujur, tetapi biarlah kiranya kami tidak mau ambil peluang itu. Kami mau ambil peluang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjuang untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, hidup jujur, dan lihatlah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.